Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Channel, kembali lagi di Onel Obrolan Channel. Perkenalkan saya Selvi Dita Afriani sebagai host sini. Sahabat Onel yang berada di rumah, kali ini kita akan melakukan press konferensi secara langsung di lokasi bersama tim klub rumah seni SMK Negeri Sumatera Selatan. Hai. Yang akan melakukan pementasan teater berjudul Kalau Sudah Boleh Pulang. Sebelum kita masuk ke pertanyaan Q&A-nya, gimana perasaan rekan-rekan semua H-2 menjelang pementasan? Kalau saya ya sebagai salah satu pemain mewakilkan teman-teman pemain yang lainnya, pastinya ada rasa gugup, ada juga rasa emosional yang makin naik, terus ada juga perasaan yang mungkin aduh ini akan sukses atau enggak ya, ini bakal ada masalah atau enggak ya. Tapi tetap lagi tujuan kita di sini buat mensukseskan acara ini, jadi kita tetap ini ya, memberikan semangat ke masing-masing teman-teman kita sekalian. Terima kasih Bu Sri. Ya. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan Q&A-nya. Untuk Kak Baim sebagai Alex di sini, gimana perasaan kakak saat memerani Alex yang penuh amarah dan luka batin, terutama ketika harus melukai diri sendiri pas di panggung? Jujur kalau menurut saya sendiri ya, memerankan karakter Alex itu gak gampang sih. Karena saya sendiri juga harus memahami karakter Alex ini, kayak emosinya, marahnya, dan lukanya itu. Masa marah sama sih ya? Terus juga kalau buat melukai diri sendiri itu awalnya sempet ragu sih. Karena kan kayak mana gitu kan. Tapi baik lagi harus memahami karakter Alex tadi. Kayak Alex itu tuh kayak minta tolong gitu, teriak tolong tapi nggak ada yang denger. Jadi itu yang dinamai luka batin. Ya, gitu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Baim. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Nina sebagai Norin. Apa yang paling sulit dari menjadi Norin, seorang perempuan muda yang terjebak dalam kerasnya hidup dan dilema cinta? Menurut saya yang paling susah itu menahan emosi Norin yang naik turun. Terus dia tuh perempuan yang kuat tapi rapuh juga. Dia harus ngelawan keadaan yang sakit, rasa sakitnya tuh. Terus apa ya? Terus harga diri dia. Jadi aku tuh harus banyak-banyak latihan lagi untuk menahan emosinya Norin dan membuat kelihatan lebih tegar. Itu saja. Rapuh Norin. Buat Kak Alvino sebagai Pak Budiman, apa makna terdalam yang ingin kakak sampaikan melalui sosok Pak Budiman yang tetap mempercayai murid yang gagal? Kalau buat saya ya, Pak Budiman itu lambang harapan. Terus juga Pak Budiman itu apa sih, kayak dia itu tetap percaya sama muridnya walaupun muridnya itu dikatai oleh orang-orang gagal. Tapi Pak Budiman masih tetap percaya kalau muridnya itu tetap bisa ya. Jadi kayak aku di sini mau nyampai sesuatu ke kalian kalau setiap orang itu punya kesempatan kedua asalkan mereka percaya diri. Itu aja sih. Keren. Wow. Makasih ya Kak. Buat siapa Bu Sri? Lah aku caknya Bu Sri ini. Itu Bu Sri kameramennya. Pertanyaan buat Bu Sri ini, gimana Anda membangun perasaan cinta dan ketabahan seorang istri yang harus merelakan suaminya pergian dengan tenang? Kalau saya ya menjadi peran Bu Sri itu pas waktu baca naskah, melihatnya Bu Sri ini sosok perempuan yang kuat. Jadi dia ini udah tahu nih suaminya terbaring lemah,
di rumah sakit koma, yang tahu dia bakal ini gak akan bangun lagi sebenarnya bapak ini. Cuman Bu Sri ini orang yang kuat, jadi tetap tabah, tetap nunggu, tetap ikhlas gitu kan. Terus caranya untuk menumbuhkan ketabahan itu ya dengan cara postur gaya, dengan suara yang tetap tenang, walaupun sebenarnya hati ini gitulah pokoknya. Gitulah pokoknya. Gak bisa ya. Gak bisa tumbuh ya. Gak bisa tumbuh. Jadi tetaplah, karena saya pernah menghadapi keadaan di mana menunggu orang sedang sakaratul maut. Jadi rasa itu juga ikut ke imajinasi gitu kan. Jadi ngelihatnya itu sosok yang pernah saya temui gitu. Itu saja. Oke, itu saja. Ya. Kasih ya Bu Sri. Iya, sama-sama. Bu Sri yang tabah. Sutradara. Kak Haikal. Apa pendekatan utama kakak dalam menghidupkan naskah yang kaya akan konflik batin dan pesan moral ini? Baik, sebelum kita melakukan pendekatan, yang pastinya kita melakukan observasi terlebih dahulu, di mana kita menerapkan apa yang ada di panggung ini sesuai dengan realita di kehidupan nyata. Selain itu juga kita melakukan diskusi terhadap para pemain, apa sih karakternya di sini dan bagaimana usia, terus emosinya itu gimana, masalah hidupnya gimana, itu harus kita diskusikan dengan para pemain sehingga mereka bisa memainkan apa yang mereka perankan. Semisal Pak Budiman, di sini Pak Budiman sebagai seorang guru yang menjadi panutan bagi Alex dan Norin, yang menjadi harapan bagi Alex dan Norin, sehingga kita akan membangunkan karakter itu di dalam diri Pak Budiman yang diperankan oleh Pino, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Haikal. Pertanyaan buat pimpinan produksi Ibu Silvi. Banyak betul. Ya, betul, satu aja lah. Gimana strategi Ibu dalam mengelola perdana mencari sponsor dan mengurus perizinan agar pementasan ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir? Iya, sponsor ya teman-teman, dana ya. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman ya. Jadi kalau pertama kali itu strateginya adalah saya mengumpulkan mereka dulu. Kemudian saya tanya, kalian mau pentas tidak? Jadi awalnya itu niatnya dulu. Jadi kalau mereka sudah niat mau pentas, insya Allah seluruhnya itu lancar pada akhirnya. Setelah ada niatnya, baru kami cari tahu kira-kira naskahnya apa, kemudian baru ke pemainnya, dan itu ke Pak Sutradara ya Pak ya. Dan untuk pendanaan kami ke sponsor, dan paling akhirnya itu untuk saat ini kami menunggu uang dari tiket. Nah, hanya dari dua itulah, yaitu dari sponsor dan dari uang tiket, kami bisa menyelenggarakan acara ini. Seperti itu. Tugas ya saya. Pertanyaan kedua Ibu. Boleh. Gimana Ibu merancang panggung agar transisi antara masa kini dan masa lalu terasa halus dan komunikasi? Iya, kalau untuk panggung sepertinya itu ke sutradara ya. Oke. Iya. Jadi pertanyaan tadi bagaimana menerapkan panggung itu sesuai dengan masa kini tadi. Ya. Jadi kami di sini menerapkan, ada tim artistik yang membantu kami dalam men-setting panggung ini. Yang dimana di sini setting kami menggambarkan sebuah rumah sakit, tetapi nanti akan ada kilas balik dari kisah-kisah Pak Budiman sebelumnya. Tapi di sini fokusnya ke setting rumah sakit, yang dimana kami mempersiapkan infus, terus alat-alat yang apa aja yang ada di rumah sakit, dan kami terapkan di panggung ini sesuai dengan realita kehidupan nyata seperti. Dan untuk yang masa yang akan datang itu ada
lampu, seperti setting-setting lampu, terus ada apa, sound juga yang membantu untuk menghidupkan teater ini. Ya, seperti itu. Udah. Terima kasih Bu Silvi dan Pak Sutradara. Buat rekan-rekan juga terima kasih. Nah, buat rekan-rekan yang berada di rumah, jangan lupa saksikan secara langsung pementasan teater Kalau Sudah Boleh Pulang di Geraha Budaya Jakabaring dari tanggal 3 sampai 4 Mei 2025. Karena akan ada door prize nantinya dari tim klub Rumah Seni, dan buruan order tiketnya di bawah ini. Sekian Onol kita kali ini, sampai jumpa di Onol selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa saksikan pementasan teater Kalau sudah boleh pulang. Balik ya berat tadi. Bu Silvi dulu. Ada instruksi dulu dan Jangan tuh pementasan teater Kalau Boleh Sudah Pulang di kalau sudah boleh Kalau Sudah Boleh Pulang ya. Halo sahabat sebelah. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman mengusung pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia.